praktek implementasi on the job learning BIMTEK bimbingan konseling fasilitator daerah istimewa Yogyakarta Selasa 28 Oktober 2025 di SMK YPKK Tepus dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua diseminasi praktek baik 7 jurus bimbingan konseling hebat oleh Dr. Sukiter MPD, dilanjutkan diskusi dan acara terakhir penutup. Ibu Bapak, demikianlah acara yang akan kita laksanakan. Saya akan mulai dengan pantun. Tinggi di atas Gunung Merapi, berhati-hati bila mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya diseminasi praktek baik 7 jurus bimbingan konseling hebat oleh narasumber kita Ibu Dr. Sukiter MPD. Waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hari ini kabar baiknya? Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat. Ada yang susah tidur tadi malam? Tidak. Alhamdulillah. Yang bapak-bapak nggak ada yang begadang ya? Tidak. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini saya akan menceritakan pengalaman praktik baik saya dalam kegiatan BIMTEK fasilitator daerah guru bimbingan konseling di daerah Yogyakarta, yang kegiatan ini sudah dimulai beberapa minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan ini di BPGTK itu banyak kegiatan yang disampaikan kepada peserta BIMTEK. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bahwa kaitannya dengan kegiatan yang saya ikuti ini, saya masuk di angkatan 2 Bapak Ibu. Jadi orientasi aktivitas LMS ini sudah dilaksanakan dari tanggal 30 September sampai 6 Oktober ini di akun belajar.id yang Bapak Ibu semuanya sudah akses ya? Ada yang belum akses akun belajar.id? Sudah ya? Sudah dimanfaatkan. Nah kemudian in-service learning ini dari tanggal 7 sampai 10 Oktober 2025 ini di BPGTK daerah istimewa Yogyakarta selama 4 hari, dan alhamdulillah saya pulang pergi Bapak Ibu, berangkat jam 6 pagi, pulang sampai rumah jam 10 malam, itu selama 4 hari. Sebenarnya ada fasilitas minat, tapi saya pengen ketemu keluarga, jadi harus pulang. Kemudian yang ketiga adalah on the job learning ini dari tanggal 13 sampai 7 November 2025, dan ini kegiatan ini di sekolah masing-masing karena saya di SMK YPKK Tepus. Jadi kegiatan ini sudah saya lakukan 2 kali dengan anak-anak. Di pertemuan pertama itu kami sampaikan jurus 1, kemudian tanggal 17 Oktober ya dari Rabu, kemudian yang kedua itu jurus 4 di tanggal 22 Oktober, kemudian yang ketiga adalah praktik baik yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 210 peserta Bapak Ibu. Ya, ini adalah kemarin disampaikan yang diundang adalah orang-orang pilihan dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi di Kabupaten Gunung Kidul, di Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kota. Ini 2 angkatan dengan total 210. Nah, ini nanti setelah diadakan BIMTEK sampai selesai kegiatan pelaporan dan sebagainya, dari peserta ini akan digunakan sebagai fasilitator daerah yang besok tugasnya adalah memberikan
kemudian struktur program yang saya ikuti pada waktu kegiatan adalah banyak Bapak Ibu, ini ada materi umum, kebijakan Kementerian Pendidikan, ada program pengembangan kompetensi guru jenjang SMK, kemudian materi yang menjadi kebanggaan pada waktu pelatihan adalah 7 jurus hebat ya, yang nanti di ending acara ini akan kita praktekkan bareng-bareng. Tujuannya agar kita mengenal apa itu guru bimbingan konseling seperti itu. Jadi kenapa ini disampaikan kepada Bapak Ibu semua? Karena Bapak Ibu yang memberikan pendampingan kepada anak-anak itu tidak hanya guru BK, tetapi guru semua guru mata pelajaran itu nanti akan menjadi guru wali seperti itu. Kayaknya didapat di habis ya. Jadi guru wali itu harus menguasai 7 jurus tadi. Besok yang akan dilatihkan kepada teman-teman itu tidak hanya guru BK, tetapi guru makro yang nanti ditunjuk oleh kementerian untuk mengikuti pelatihan. Nah kemudian 1, 2, 1, 7, kemudian yang terakhir ini pelaksanaan OJL yang saat ini saya laksanakan dengan Bapak Ibu dan dengan anak-anak kemarin. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke jurus 1. Jadi kenapa jurus 1 itu perlu disampaikan kepada teman-teman semuanya? Karena ternyata di sini itu banyak sekali konsep-konsep yang dipelajari. Jadi pada waktu menyampaikan jurus 1 ini kita konsepnya berada di sebuah padepokan. Jadi kayak kita itu seorang pendekar gitu. Nanti setelah semua jurus disampaikan, kita dibagi kartu-kartu seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini setelah nanti materi disampaikan, itu nanti terakhir akan diberikan kartu yang namanya kartu kenali potensi seperti itu. Aktivitasnya apa? Yang pertama adalah kita melakukan asesmen menggunakan aplikasi Aku Pintar yang kemarin anak-anak sudah saya berikan. Kemudian refleksi. Jadi di setiap kegiatan itu ada refleksi. Kita diskusi dengan anak-anak, dengan peserta, dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Apa yang dialami pada waktu mengikuti kegiatan aktivitas ini. Kemudian konsepnya dari jurus 1 ini ada beberapa. Yang pertama adalah kecerdasan majemuk. Jadi di aplikasi Aku Pintar itu kita bisa melihat kecerdasan majemuk yang saya miliki. Nah nanti Bapak Ibu bisa masing-masing download di Google Play Store. Aku Pintar seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kecerdasan majemuknya itu apa, gaya belajarnya seperti apa, pengenalan bakat minat dan lain sebagainya. Jadi ini konsep dari jurus 1. Nah di akhir dari jurus 1 ini diajarkan kaitannya dengan praktek ya, bimbingan membuat rencana karir sesuai dengan yang diharapkan. Jadi setelah kita mengenali, oh kecerdasan saya itu seperti ini, potensi saya seperti ini. Nah kemudian di endingnya kita diminta untuk membuat rencana karir ke depan. Nah, ini endingnya nanti ke anak-anak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai jurus 1 ini, Bapak Ibu nanti akan bisa mengarahkan anak-anak kita agar setelah lulus dari SMK mereka bisa merencanakan karirnya. Begitu. Kemudian ini ya tadi setelah acara selesai kita dibagi kartu seperti itu, dan itu menjadi sebuah kebanggaan peserta. Karena kartu itu nanti kita simpan, kemudian saya sudah lulus jurus 1. Berarti ilmu ini nanti akan kita berikan kepada teman-teman. Baik Bapak Ibu, di jurus 1 tadi sudah saya sampaikan pengalaman saya selama di BPGTK daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang akan saya sampaikan tentang jurus 2 yaitu kelola emosi. Jadi kenapa kelola emosi itu penting? Karena setiap manusia setinggi apapun prestasinya, kalau nggak bisa mengelola emosi, kira-kira akan bermanfaat apa enggak Bapak Ibu? Ya, mungkin bermanfaat tapi nggak bisa terkontrol gitu ya. Jadi mengelola emosi ini menjadi sangat penting sehingga di dalam pelatihan atau bimtek kemarin ini juga disampaikan. Nah, di dalam kelola emosi ini juga ada aktivitas Bapak Ibu. Aktivitasnya apa? Ini kemarin disampaikan tentang
bermain kertas emosi. Bermain kertas emosi, jadi peserta dikasih kertas begitu ya, kemudian disetel ke video. Videonya tentang apa? Ketika Bapak itu mau berangkat sekolah, ternyata kehabisan bensin, motornya macet. Nah, seperti itu. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kalian? Nah, kalau perasaannya biasa-biasa aja, kertasnya nggak diapa-apain, gitu ya. Kemudian karena habis bensinnya nggak ada pom, nggak ada yang jual, motornya dituntun sampai sekolahan. Capek kan? Ya capek. Nah, sampai sekolah karena terlambat. Nah, dapat teguran nggak dari kepala sekolah? Dapat. Apa yang kalian rasakan? Kemudian silahkan luapkan emosi itu dengan kertas itu dan lain sebagainya. Ini bermain kertas emosi. Nah, itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak juga. Kemudian di sesi refleksi itu kita sebagai peserta ditanya seperti apa kertas yang ditunjukkan. Oh, ternyata ada yang sampai ini, ada yang karena videonya nggak hanya satu. Jadi setelah motor macet ada ditelepon kepala sekolah, kemudian ditelepon wali murid, pengaduan tentang siswa dan lain sebagainya. Ada yang dari Polres tentang kenakalan anak dan lain sebagainya. Jadi ada yang kertas itu sudah muncul ya, ada yang sedengan karena masing-masing guru itu mengelola emosinya beda-beda. Ya, ada yang melihat kejadian seperti itu, Pak, ini biasa. Tapi ada juga yang aku memang kesel banget, motornya macet dan lain sebagainya. Itu di sesi refleksi. Kemudian konsepnya, di konsep ini disampaikan tentang self awareness, mengenali peta emosi. Ini ada happy, apa happy itu bahasa Indonesia nih? Ada excited, ya, antusias. Ada tender apa? Ya, tenang gitu ya. Kayak semacam bukan santai tapi ini. Kemudian set. Kemudian angry, marah dan takut. Apa itu? Takut. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 itu kita bisa melihat diri kita sendiri seperti apa emosi saya. Nah, ini kemarin dipraktekkan di dalam sebuah kelas ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas baik bimbingan klasikal atau Bapak Ibu kalau mengajar itu ditanyakan perasaannya kepada anak-anak. Kayak tadi saya tanya, Bapak Ibu bahagia? Bahagia. Bapak Ibu sedih? Tidak ada. Nah, ini seperti itu. Jadi mengenali bagaimana perasaan emosi kita pada waktu berangkat ke sekolah. Ono sing senang, ono sing sedih, ada yang marah, ada yang biasa-biasa saja, seperti itu. Ini hanya sebagian kecil Bapak Ibu. Konsep yang lain banyak. Kemudian di aplikasi ini merancang kelas bernuansa sel. Sel itu apa? Apa sel itu? Ya, sosial emosi. Jadi di sini kita diminta untuk membuat papan ya, membuat papan. Kemudian di situ diberikan fasilitas kolom hari, tanggal, kemudian emosinya kayak apa. Jadi ketika anak datang, misalkan sekarang Selasa 28 Oktober, anak datang itu masuk dari kelas, di sini tuh sudah kita siapkan emoticon macam-macam. Ini kita buat, ada yang bahagia, sedih dan sebagainya. Anak nanti ambil, silakan ditempel. Oh, misalkan Nani masuk sekolah pertama itu bahagia, Suci misalkan masuk pertama sedih, Ibu maaf ya nggak pakai takut. Masuk pertama takut misalkan. Nah, kemudian mengikuti pembelajaran dari jam 7 sampai jam 15. Nanti pulangnya dikasih lagi Bapak Ibu, dibukakan lagi. Ayo anak sebelum kita pulang, tempelkan sini perasaannya bagaimana, emosinya setelah 1 hari di sekolah. Nah,
menarik emosi anak-anak atau murid-murid kita di sekolah. Dan ini bisa dipraktikkan kepada anak-anak kita pada waktu kita memberikan pembelajaran. Karena tadi di awal konsepnya semua guru mata pelajaran itu adalah guru wali, jadi tidak ada guru kita yang memberikan bimbingan pada anak. Itu ya, itu sedikit tentang konsep pengelola emosi. Konsep yang lain nanti saya sampaikan di belakang layar. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan masuk ke materi ketiga tentang jurus 3, itu tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya, Bapak Ibu, lenting. Nah, daya lenting. Nah, dalam jurus 3 ini aktivitas yang diberikan itu adalah peserta diminta untuk membangun menara. Dari apa itu? Dari kartu apa? Remi ya. Nah, kartu remi itu dibangun, diberikan kepada masing-masing kelompok. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu membuat dengan metodenya sendiri-sendiri. Terserah mau dibuat seperti apa, yang penting remi itu menjadi sebuah menara yang kokoh. Nah, pada waktu dikasih waktu hanya sekitar 5 menit. Setelah jadi ada badai datang. Badainya dengan tepas itu, wah tepas ini. Nah, dari kelompok itu ada yang sekali dikipasi kena angin begini roboh. Ada yang kelompok yang lain, ada yang sampai terakhir itu kuat, dan kebetulan punya saya kuat. Wah, masa sebenarnya ini beberapa kelompok Bapak Ibu, tapi alhamdulillah tetap kuat. Kenapa? Karena ada metode yang digunakan kelompok saya untuk membangun menara itu sehingga kokoh. Itu adalah aktivitas yang dilakukan dalam lomba membangun menara. Nah, refleksinya bagaimana? Nah, ditanya bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika membangun menara, kemudian baru jadi, kemudian kena badai, roboh, apa yang dirasakan? Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu kalau mengalami seperti itu, apa yang dirasakan? Sedih, galau, bahagia. Nah, setelah menara itu tumbang karena waktunya masih, Bapak Ibu berusaha membangun lagi apa enggak? Ya, membangun lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan daya lenting atau resiliensi. Kita masuk ke konsep, ya. Resiliensi atau daya lenting itu adalah kemampuan untuk bangkit, Bapak Ibu. Ya, bangkit dari apa? Ya dari apapun, dari masalah, bangkit dari keterpurukan. Kita misalkan membangun usaha, kemudian kok gagal, kemudian bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Nah, itulah daya lenting yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru, oleh kita semua, dan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian di aplikasinya ini praktek memberi feedback dengan teknik burger. Nah, kenapa tekniknya burger? Bapak Ibu pernah makan burger? Pernah. Enak nggak Bapak Ibu? Luar biasa enak. Ini ada beberapa bagian ya. Bagian yang pertama apa ini? Roti bagian atas. Ini roti, terus ini Sayur slice. ininya apa? Dagingnya. Ini terakhir apa? Roti. Oh, roti lagi. Itu kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Kaitannya dengan resiliensi. Jadi praktek memberi feedback dengan teknik burger. Bapak Ibu bisa baca itu? Tidak ketara. Tidak ketara. Ayo coba salah satu. Pak Ibu paling dekat. Anak jangan praktek memberi feedback itu maksudnya seperti apa teknik burger itu? Jadi di awal seperti apa? Burger itu ada beberapa bagian ya Bapak Ibu ya. Pertama roti. Kira-kira kalau roti itu pertama kali dimakan rasanya pakai apa? Seret. Enaknya ditambah apa? Jadi pakai sayur, mayones. Kan semakin enak ya.
biar lebih enak lagi. Saus, mayones. Macam-macam berarti itu kalau kita aplikasikan di sebuah makanan ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam benda ya tadi kita membangun sesuatu, nah kalau di burger ini kan kalau kita makan dengan satu makanan saja, roti saja ya enak tapi nggak begitu nikmat gitu ya. Mungkin ditambah. Nah, artinya ketika kita melakukan sesuatu kita coba dengan satu cara, kok seperti ini. Nah, tak tambah ini bagaimana? Nah, seperti itu. Itu ya kira-kira Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau menanyakan lebih detail boleh di sesi diskusi. Ya, baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Ya, karena ini tanggal tua atau tanggal berapa ini ya? Ya, itu biasanya semangat apa enggak? Inilah perbedaan guru SMK YPK Kampus dengan guru SMK yang lain. Kalau YPK Kampus tanggal tua Bapak Ibunya Alhamdulillah. Kita akan masuk ke materi keempat, yaitu tentang jurus 4 itu jaga konsistensi. Nah ini yang menurut saya paling berat. Ketika saya kemarin di BIMTEK itu, saya ditanya pada fasilitator, jurus berapa yang paling berat yang dialami? Saya menyampaikan jurus 4. Kenapa? Karena menjaga konsistensi itu tidak mudah. Sangat tidak mudah, sangat susah. Ya, nanti bisa direfleksikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, di dalam jurus konsistensi ini aktivitasnya adalah kita bermain tentang buka kepalan tangan. Nah, teknisnya Bapak Ibu itu suruh berpasangan, cewek cowok. Nah, coba sedikit perempuan dengan perempuan harus saling berhadapan juga. Saling berhadapan. Cowok, cewek atau Cowok. Betul Pak Ibu. Ya, sudah. Yang nggak punya pasangan, memantau aja. Kemudian Bapak Ibu sering tingsut. Satu lagi ya, tingsut. Yang menang tujuh jari. Dedrag Ibu. Oh, bukan. Bukan. 1, 2, 3. Kalah. Yang menang tujuh jari Bapak Ibu. Nah, yang menang nanti sebagai A, yang kalah sebagai B. Nah, tugasnya yang menang atau yang A itu nanti seperti ini, motor. Nah, sekuat tenaga. Tugas yang B yang kalah itu membuka. Di ronde pertama, Bapak Ibu yang berani membuka dengan cara bisa dicolek-colek, bisa digigit, bisa diapakan, yang penting lawannya nanti bisa membuka. Jadi ada dengan kekerasan gitu. Saya kasih waktu 2 menit coba. 1, 2, 3. Yang bisa terbuka siapa? Jadi yang bisa terbuka bisa. Sekarang kita masuk ke ronde 2, ganti posisi yang B jadi A, yang A jadi B. Sebentar, dengarkan aturannya. Yang B tadi kan mengepal, yang A sekarang berusaha membuka tetapi tidak dengan kekerasan, dengan merayu tanpa menyentuh bisa diberikan janji-janji, bisa manipulasi kata, bisa
bisa dengan ancaman, awalnya bisa terbuka. Silakan saya satu menit mulai dari sekarang. Sekarang Pak Ibu sama Pak Aan. Yang dibuka namanya siapa? Dengan apa lagi? Kekerasan. Akhirnya terbuka. Tapi terbukanya baru satu ya. Ya, berarti pertahanannya masih lumayan kuat. Kalau yang Pak Nanti tadi pertahanannya kurang kuat karena sekali di DP langsung ke. Nah, itu Bapak Ibu kaitannya dengan konsistensi. Jadi dianggap bahwa di dalam ini, di dalam kepala anak itu sesuatu yang berharga punya kita. Jadi walaupun dikasih ancaman, kasih apapun, rayuan dan lain sebagainya, ini ya ini saya sesuatu yang berharga nggak boleh saya lepaskan, nggak boleh saya berikan ke orang dan lain sebagainya. Ini konsistensi kita. Bu istri terbuka Bu. Oh, istri Setelah terbuka. saya beri uang terus. Berarti dengan rayuan ya, Iya. Tanpa kekerasan dengan rayuan bisa. Ya, nah, itu Bapak Ibu sudah masuk ke sesi refleksi. Nah, kemudian konsepnya apa di dalam jaga konsistensi? Saya hanya mau ngambil sedikit konsep Bapak Ibu. Kalau saya disampaikan semuanya banyak sekali. Konsep yang saya ambil adalah 10 tombol ajaib dalam daya terima dalam diri. Jadi di dalam diri kita itu ada 10. Yang pertama apa Bapak Ibu? Itu tentang kesenangan. Nah, jadi senang itu ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau sudah senang itu ya sudah pokoknya senang, pasti semangat gitu kan. Yang kedua apa? Kebanggaan. Saya bangga kok melakukan ini. Saya bangga bisa diguru SMK ini kampus. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya bangga gitu. Yang ketiga apa? Keinginan. Awal mula masuk ke SMK YBK Kampus setelah lulus kuliah adalah pengen mengembangkan ilmunya ini kayak bayi. Dari dia lulus, apa sih di YBK Kampus itu ada apa? Kan namanya seperti itu. Anak-anaknya seperti apa? Kalau saya menjadi guru di sana, apa yang saya dapatkan? Ya, kayak gitu. Jadi ingin tahu. Kemudian apa berikutnya? Minat. Minat itu apa Bapak Ibu? Keinginan. Ya, beda ya dengan keinginan. Ya, kalau keinginan itu tak pengen ngerti, tapi kalau minat itu ya pengen yang SMK ini kan. Kemudian tujuannya apa menjadi guru di SMK kita ya? Tujuannya apa anak sekolah? Apa kira-kira Bapak Ibu waktu itu? Tujuannya apa ke SMK itu? Cari pengalaman, mengabdi. Cari pengalaman, mengabdi, apalagi mencari teman, sahabat, Mengurangi pengangguran. boleh. Jadi masing-masing itu kita punya tujuan. Yang tujuan itu antara guru yang satu dengan guru yang lain tidak
Bos? Punya nggak? Banyak. Masing-masing guru berbeda, ya kan? Saya kalau suruh menyebutkan, Bapak Ibu mau nggak menyebutkan? Bisa coba satu. Tantangannya di PKK terus. Tidak bisa berkata-kata. Jelas beliau. Nah, saya yakin Bapak Ibu itu punya tantangan masing-masing kan. Nanti nggak enak mau menyebutkan. Ya. Nanti ditulis Bapak Ibu. Kemudian berikutnya apa Pak? Yakin. Apa di PKK terus yakin? Pasti akan ada jalan. Pasti akan ada rezeki. Bertahan sampai saat ini. Bertahan sampai saat ini. Dan yang terakhir adalah makna. Jadi makna itu meaning ya, berasal dari dalam diri kita, tidak dari luar, tapi dari diri kita dulu. Jadi kenapa 10 tombol perintah dari dalam diri itu sangat penting untuk menjaga konsistensi? Kenapa Bapak Ibu? Ya tadi ketika Bapak Ibu begini, kalau Bapak Ibu mempunyai itu tadi, aku walaupun diantem, walaupun digigit, walaupun dirayu dengan apapun, nggak akan saya lepas, saya akan pertahankan. Seperti itu. Ini sebenarnya materinya banyak Bapak Ibu. Perintah dengan paksaan, gitu ya, perintah vs paksaan dan lain sebagainya itu menarik. Nanti materi saya sampaikan ke Bapak Ibu. Dan ini penting untuk kita, ya. Kemudian di terakhir adalah kaitannya dengan aplikasi itu. Kemarin pada waktu di BPGTK itu kita diminta untuk mengaplikasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, dikaitkan dengan jaga konsistensi. Apa saja? Bangun pagi. Kalau kita tidak punya konsistensi, nggak bisa bangun pagi. Walaupun malamnya begadang, menyiapkan dokumen akreditasi, itu bangun pagi tadi lupa. Nah, ini adalah konsistensi. Yang kedua, beribadah. Sholat subuh itu mesti bangunnya ya pas jam subuh, jam 4, masuk subuh jam 6, ya. Kemudian yang ketiga apa? Makan bergizi, ya. Makan bergizi. Bapak Ibu semuanya makan bergizi? Ya. Alhamdulillah. Yang keempat, bermasyarakat. Jadi walaupun kita itu bekerja di SMK dari pagi sampai kita lembur malam, tetap nggak bermasyarakat, ya. Waktunya arisan kita juga ikut arisan, waktunya pengajian kita juga ikut pengajian, menjenguk tetangga sakit dan lain sebagainya itu kita lakukan. Punya orang Islam apa yang dilakukan ya, misalnya kita kerja begitu kan. Kemudian yang berikutnya olahraga. Ada yang di olahraga ini? Ada. Olahraga itu terlihat seperti ya? Bukan. Ceria. Ini luar biasa ini, badannya juga tinggi, besar, semampai, bagus kan? Yang keenam apa? Yang keenam setelah olahraga? Gemar belajar. Yang belajar itu tidak hanya anak kita, tidak hanya murid-murid kita, tetapi guru juga harus belajar. Harus update pengetahuan, pengalaman dan ilmu kita. Otak kita itu juga butuh apakah di listrik? Dan yang nomor 7 adalah tidur cepat. Kalau logikanya kalau kita bangun tidurnya cepat, bangunnya nanti pasti akan itu logikanya seperti itu. Dan ini kemarin kita diminta untuk mengaplikasikan ini dengan konsep-konsep yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, setelah jurus 4 selesai, kita akan masuk jurus yang berikutnya. Jurus apa Bapak Ibu? Jurus jaring koneksi. Nah, jaring koneksi ini berat apa tidak Bapak Ibu? Agak lumayan gampang sih. Ya, agak lumayan gampang. Nah, aktivitas yang diberikan
simulasi aktif listening. Listening itu apa loh? Mendengarkan. Kemarin dipraktekkan tentang komunikata. Ya, jadi dari fasilitator itu membuat satu kalimat diberikan kepada masing-masing kelompok ya. Misalkan ini kelompok 1, kelompok 2. Kita mau praktek ya Bapak Ibu? Boleh. Praktek ya? Boleh ya. Dari masing-masing kelompoknya membaca ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, kemudian nanti saya buat tulisan yang teman-teman kalian yang dipercaya mempunyai daya ingat yang kuat, silahkan dipilih ditempatkan di sini. Silakan, mungkin dulu. Sambil saya tulis Bapak Ibu, nggak ada persiapan soalnya. Mau ditukar enggak lagi? Enggak mau ditukar Sudah yang di sana sudah pas Bu. Yang kita Pak Sobat pas. Kan ini kalimatnya kok loro. Enggak ada kalimat. Semangat istri. Bayu. Sini Pak Novi. Lucu. Ini lucu. Udah ya? Siapa? Oke. Ini nanti konsepnya Bapak Ibu silakan berdiri. Berdiri. Nah, gitu ya. Tidak boleh buat contekan ya. Tidak. Nanti yang satu ke sini membaca, Bu Istri sama Pak Sular ke sini merapat ke saya membaca, dan yang dibacakan itu nanti disampaikan kepada dan saya telinga Bapak Ibu teman-temannya yang ada di depannya. Dan hanya sekali saja. Kemudian itu teknisnya nanti ya, setelah baca Pak Sular ke sini, adanya sana. Ini ya biar bisa suci. Toko-toko komunikata harus dibisi, paham ya? Yes. Ya, oke silakan. Itu dan Pak Sular ke depan. Sudah ya? Silahkan disampaikan kepada temannya, tidak boleh teriak-teriak. 1, 2, 3. Komunikata. Jangan keras-keras Bapak Ibu. Ayo disampaikan kepada temannya. Yang sudah selesai nanti langsung maju ke depan. Ayo. Ayo, lanjut. Sudah selesai kelompok 1? Sudah, oke. Kelompok 1 sudah selesai. Kita tunggu kelompok yang 2. Sudah, silakan yang terakhir ke sini. Merapat ke sini. Nggak boleh lagi sekali aja. Maju ke sini. Belum sampai ke saya Bu. Sudah belum? Sekarang kita tanya apa yang didengarkan Pak Ibu? Awan-awan ya ini Mas. Awan-awan enak es degan gula Jawa. Diulang. Awan-awan enak es degan gula Jawa. Oke, kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Ya, yang betul ini sudah mendekati betul. 98%. Tulisannya awan-awan
Bung. Awan-awan, pengennya awas. Dan memang dari orang ketiga ini sudah sah. Ya. Kalau yang di sini tadi hanya E ya. Awan-awan enak. Kayaknya di sini ada. Tapi dari sini kita ya. Oke, Bapak Ibu, coba sekarang dari apa yang tadi kita mainkan satu saja, mungkin Bu Sri ya, apa yang bisa diambil dari permainan ini kaitannya dengan saya informasi. Pertama, kita dalam mendapatkan informasi tidak kita cermati terlebih dahulu dengan baik sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian, mengapa tadi terjadi kesalahan itu karena yang memberi informasi tidak memastikan apakah yang menerima informasi itu sudah paham atau belum, sehingga di ujungnya terjadi sedikit perbedaan dari sumber yang original itu. Karena ya, kita berbeda orang ini sudah berbeda orang, berbeda cara menangkap, berbeda cara menyampaikan. Seperti itu. Oke, kita beri aplaus untuk Bu Sri. Jadi memang seperti itu. Pertama, informasi apa yang kita terima itu harus dipahami dulu. Setelah kita paham, baru diberikan kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah semuanya berkeringat ya ya. Sudah berkeringat karena waktunya sudah semakin siang. Tetapi masih ada 2 jurus lagi yang harus saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini, yaitu jurus ke-6 tentang bangun kolaborasi. Bapak Ibu semuanya sudah membangun kolaborasi ya? Antara siapa saja? Dengan Marvel. Terus sekolah, guru BK, terus masyarakat. Ya. Baik, di dalam jurus bangun kolaborasi ini kemarin diberikan aktivitas berupa simulasi kolaborasi dibagi kelompok. Tapi saya hanya cerita saya, nggak perlu dipraktekkan. Saya ceritakan kemarin yang saya praktekkan di sana dibagi beberapa kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu nanti diberikan sebuah masalah-masalah. Jadi masalah siapa? Masalah murid. Ada yang siswa mencuri laptop, siswa mencuri komputer, siswa mencuri uang saku temannya, siswa mengejek atau bullying dan lain sebagainya. Banyak sekali masalah-masalah yang diberikan kepada kelompok. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya masalah-masalah itu. Jadi diberi kemudian dikelompokkan. Ya, dikelompokkan itu suruh mengelompokkan seperti itu. Ada yang bisa membaca? Maju boleh berarti? Yang aktivitas Ya, ada aktivitas. Satu, peserta membentuk kelompok yang terdiri dari 7 orang. Keduanya, setiap orang akan mendapatkan satu kartu peran. Ya. Jangan perlihatkan perlihatkan kartu tersebut. Anda cukup memberitahu pemain apa peran Anda, tapi jangan sampai tentang karakter peran Anda. Ya. Yang ketiga, ambillah kartu kasus atau kartu peristiwa. Dapat lakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada pada kartu peristiwa. Yang terakhir atau kelima adalah satu kasus dibahas 5 menit. Jika sudah, boleh masuk ke kartu peristiwa, berkarya sampai waktu dinyatakan habis. Ya. Oke, terima kasih dari kita beri aplaus karena sangat kecil. Jadi Bapak Ibu itu masing-masing kelompok itu diberi suruh ambil kartu satu-satu. Tapi kartu
disampaikan kepada orang lain. Namanya kartu peran. Ada yang perannya itu sebagai guru BK, ada yang perannya sebagai ketua OSIS, ada yang perannya sebagai wali kelas, ada yang kepala sekolah, ada yang guru senior, dan lain sebagainya. Nah, setelah masing-masing mempunyai itu, kita berikan satu kasus di SMKX terjadi perundungan. Ya. Salah satu murid kelas sekian tidak mau sekolah karena mendapatkan bla-bla-bla. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, kemudian dalam kelompok itu jawab. Ada yang jawab udah dikeluarkan aja. Ada yang oh ini jangan, ini harus begini. Nah, kemudian kelompok lain itu nanti jawab nebak. Yang tadi saya ngomong itu perannya sebagai apa? Paham ya? Oh, si jawabannya udah dikeluarkan aja. Kayak mesti ketua OSIS. Bener gak? Nah, betul. Jadi ternyata masing-masing guru itu ketika mempunyai peran, ya, perannya sebagai wali kelas, perannya sebagai ketua OSIS, perannya sebagai ketua itu akan beda dalam menanggapi sebuah kasus. Itu ya. Jadi seperti itu. Refleksinya itu lagi tebak-tebakan tadi. Kemudian konsepnya ini sedikit tentang peran guru BK dan guru kelas. Guru BK dengan guru kelas. Ada peran utama, kebutuhan, kolaborasi, sumber kerjasama, tujuan dan tantangan. Ya. Nah, kemudian praktek diaplikasikan itu seperti ini. Bentuk 3 kelompok mewakili 3D, D1 ringan, sedang, berat, dan referensi. Ini masalah kasus Bapak Ibu. Jadi masalah yang ringan itu cukup dipecahkan di internal sekolah. Ya, masalah yang sedang ya di dalam bisa di yayasan atau tidak dan sebagainya. Yang referensi itu kita berikan keahlian. Kalau misalkan ada anak yang sudah jangan narkoba, itu kan kita tidak bisa. Berarti bisa kita rehabilitasi. Ada anak yang kekerasan seksual, itu bisa kita referensikan ke dinas perlindungan anak. Seperti itu. Ini praktek kolaborasi. Itu ya, Bapak Ibu ya. Untuk jurus 6. Ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, sudah sampai jurus 6. Ini tinggal satu langkah lagi agar kita lulus dari padepokan, ya. Padepokan apa tadi? Padepokan Eskapus. Yang terakhir adalah jurus 7, menata situasi. Menata situasi juga tidak mudah Bapak Ibu, benar kan? Ya, nanti situasinya seperti apa? Menata situasi ini nanti di aktivitasnya, coba tadi kan sudah berhubungan membaca. Sekarang yang laki-laki yang Pak Aan, coba terbaca Pak Aan. Apa ini? Satu peserta membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai dengan 7 orang. 2, duduklah melingkar, singkirkan barang-barang dan barang orang lain agar permainan bisa fokus dan ada ruang yang cukup untuk menyimpan papan permainan. Dan kartu. Ya, terus? 3, ikutilah instruksi permainan yang akan disampaikan oleh fasilitator. Ya. Jadi di sana itu kita dibentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Kemudian kita duduk di bawah Bapak Ibu. Kemudian ada kartu, kita diberi kartu railing 1 ini ya, 1 kok. Nah, kemudian di situ ada ini ancaman, kerentangan sama kapasitas. Ada 3 kolom di situ. Kemudian kartu-kartu itu isinya adalah poin-poin itu, mana yang masuk ancaman ditaruh di situ, mana yang masuk kerentangan taruh situ, mana yang masuk kapasitas taruh situ. Kemudian di bawahnya ada tempat sampah. Tempat sampah itu hal-hal yang dirasa tidak penting untuk kelompok Bapak Ibu kemudian dibuang. Nah, kemudian akhirnya nanti akan ada rumus ya, A kali R dibagikan dengan resiko dan sebagainya. Seperti itu ya, saya kasih contoh aja. Kemudian diskusi gali makna itu nanti masing-masing kelompok
ditanya kelompok 1 apa yang kalian dapatkan dari itu, ada yang menyampaikan di sekolah saya ini diumpamakan kelompok 1 itu SMK X, kelompok 2 SMK Y dan seterusnya, atau SMA atau SLB seperti itu. Nah, ada yang cerita di kelompok saya ternyata banyak ancaman yang datang di sekolah, sehingga banyak hal yang harus dilakukan agar ancaman-ancaman itu bisa kita bisa dihadapi, bisa diselesaikan seperti itu. Ada yang di kelompok lain di tempat saya ancamannya sedikit, yang banyak adalah kerentanan. Kerentanan apa? Kerentanan putus sekolah. Anak-anak itu banyak yang rentan putus sekolah karena apa? Miskin, kemudian broken home dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tempat saya sekolahnya aman, nggak ada ancaman, nggak ada kerentanan, jadi berjalan aman saja, nggak ada masalah. Itu Bapak Ibu. Kemudian di konsepnya itu disampaikan, ini saya juga cuma ambil sedikit dari konsep yang ada, kaitannya dengan bagaimana kita belajar tentang prinsip pengurangan risiko. Jadi dari sekian banyak risiko yang ada di sekolah itu ternyata bisa kita minimalisir itu. Nah, kita hitung itu ada. Nanti tadi dihitung misalkan ancamannya ada 10, resikonya ada 12. Kemudian dibagi kerentanan jumlah kerentanannya berapa, itu dihitung lagi di kelompok. Nanti itu ya begitu ya. Dan aplikasinya dari jurus ke-7 ini, kita peserta itu diminta untuk membuat perubahan sistem yang ada di sekolah. Nah, karena kemarin itu dari peserta itu banyak guru BK, ada yang backgroundnya bukan dari BK sudah ada yang dari guru SLB, kepala sekolah SLB seperti itu. Kalau yang posisinya seperti kepala sekolah itu enak ini menatanya situasi. Tetapi yang posisinya sebagai guru ini sangat sulit. Karena apa? Mengubah sistem itu tidak mudah. Butuh kolaborasi, butuh konsistensi, butuh mengelola emosi dan lain sebagainya. Jurus-jurus sebelumnya itu dikeluarkan semua agar sistem yang ada di sekolah itu menjadi jauh lebih baik. Tingkat kerentanannya berkurang, kemudian resikonya juga berkurang. Ini sudah menuliskan seperti ini di sekolah masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu. Dari jurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya meyakini Bapak Ibu punya satu kebanggaan, satu jurus kebanggaan. Saya pengen tahu sebelum saya duduk, pengen tahu jurus kebanggaannya apa? Bu Suci, jaga konsistensi, sama konsistensi, gali potensi, Bu Ari, konsistensi, tumbuhkan resiliensi, ya, tumbuhkan resiliensi, konsistensi, konsistensi dan jaga emosi, jaga emosi, cari koneksi, aku menata situasi. Baik, kita beri aplaus untuk ini sudah menguasai jurus BK hebat ya. Ini mestinya kita tutup dengan senang kan Bapak Ibu, dengan bangga-banggaan. Tapi kata sudah, karena nanti bisa kita praktekkan setiap hari Jumat ya. Untuk anak-anak boleh nggak boleh? Jadi ilmu ini, jurus BK ini bisa kita sampaikan kepada murid-murid, bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang saat ini hadir, bisa kita sampaikan
ini tugas ini. Jadi ketika ada sesuatu masalah, kita ini harus kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada baik, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk perkembangan SMK YPKK. Terakhir kita berikan janji Bapak Ibu, SMK bisa, SMK hebat, SKPUS jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, SMK hebat, SKPUS jaya. Ibu Bapak, sampailah kita pada acara diskusi. Untuk acara diskusi ini persilakan Ibu Bapak menyampaikan pertanyaan atau usulan kepada narasumber. Untuk itu nanti perwakilan dari Bapak-bapak ada, perwakilan dari Ibu ada. Kalau waktunya masih, nanti boleh menyampaikan lebih dari seorang, bisa dua bapak, tiga bapak. Dipersilakan untuk ibu dulu. Siapa? Ya, Ibu Novi Endarwati. Dipersilakan Ibu Novi. Terima kasih waktu yang diberikan untuk penjelasan kembali terkait dengan jurus yang pertama dari potensi. Kita itu benar dari siswa atau murid itu tentu saja tiap-tiap siswa berbeda. Tadi dijelaskan di situ untuk yang kedua itu tentang ada sebuah aplikasi di mana itu sepertinya ketika kita terapkan itu kita bisa langsung mengetahui potensi dari murid tersebut. Terus kita lebih mudah dalam artian selama ini kita menggunakan dari potensi atau pengenalan asesmen awal itu kita menggunakan kertas biasanya. Nah, itu mohon dijelaskan kembali terkait aplikasi tersebut. Terima kasih.
dipersilakan mohon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari guru saya di sini bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Pertanyaannya menyangkut terkait dengan jurus yang pertama, nanti akan kita kaitkan dengan jurus yang terakhir, jurus pertama itu mengatakan kita harus mengenali potensi. Nah, akhir ini kita sering menjumpai berbagai tes dari TKA sampai yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Apakah di situ ada sedikit korelasinya? Nah, kemudian terlepas dari itu tes potensi awal itu nanti apakah bisa dibuat atau merujuk ke sebuah kebijakan yang nantinya risiko-risiko yang mungkin terjadi baik kekerasan maupun pembunuhan di sekolah kita itu bisa kita minimalisir atau bahkan kita niadakan meskipun kita sudah melaksanakan atau memberikan angket kepada siswa. Itu saja, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih ibu narasumber. Dua orang, satu bapak, satu ibu, persilakan untuk menyampaikan. Saya sambil itu ya, tenaganya sudah saya. Yang pertama dari Bu Novia, terima kasih pertanyaannya. Jadi aplikasinya seperti apa begitu. Jadi Bapak itu bisa download di Google Play Store ya. Jadi Google Play Store itu nanti akan muncul seperti ini Bu Novia. Halo Bu Novia, nah ini aplikasi Aku Pintar. Aplikasi ini ada untuk guru dan ada untuk murid. Nah, jadi ketika Bapak Ibu itu pengen melihat kecerdasan saya itu seperti apa, kemudian potensi saya itu seperti apa, kemampuan saya seperti apa, itu bisa. Nah, kemudian anak-anak juga bisa penjurusan. Di sini tuh nanti akan ada empat tes ya, 4 tes minat bakat yang harus diisi. Ada tentang kepribadian, kemudian gaya belajar, kemudian kemampuan dan penjurusan. Nah, jadi ketika anak murid kita arahkan untuk benar-benar mengisi sesuai dengan kondisi anak masing-masing, itu nanti hasilnya akan sesuai. Tetapi kalau anak-anak itu isinya asal-asalan, turun-turunan, apa ini tekon, nah itu nanti kita tidak bisa menjamin. Oleh karena itu sebelum anak-anak menulis itu harus kita pastikan bahwa anak-anak mengisi sesuai dengan kondisi anak-anak, sesuai dengan kondisi murid. Dan ini Mas Pandu dengan Mbak Sherin ini kemarin juga sudah mengisi. Jadi yang mengisi, oh ternyata setelah mengisi nanti akan dapat hasil dari aplikasi itu, akan muncul hasilnya, tingkat kecerdasannya, kemudian bisa di-download. Nah, kemudian hasil itu nanti kita bagikan kepada Bapak Ibu guru. Untuk apa? Bapak Ibu guru biar tahu, oh Mas Pandu itu ternyata gaya belajarnya itu seperti ini. Mas Pandu itu kemampuannya seperti ini. Jadi besok penjurusannya diarahkan ke sana. Tingkat karir kemampuannya seperti ini. Jadi nanti tingkat karirnya biasanya seperti ini itu disampaikan ke Bapak Ibu mata pelajaran biar tahu ketika di kelas itu bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masing-masing anak, karena masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ini ya kira-kira. Jadi nanti bisa dicoba. Terus yang di Pak Ibu tadi kasus jurus 1 dengan jurus yang terakhir, jurus 7 ya, kenali potensi dengan menata situasi, bisa dikaitkan apa enggak. Kemudian tes-tes yang saat ini sudah dilaksanakan di SMA seperti tes TKA, tes bangunan itu bagaimana ya. Jadi kalau yang di kita SMA yang Bakat Terus itu kemarin pernah bekerja sama dengan Hari Bakat Indonesia. Itu kita pernah untuk anak-anak kelas 11
dan sudah di-print hasilnya. Ini kemarin Pak Usman ya. Itu juga sama dengan aku pintar tadi. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dikerjakan. Bedanya kalau HBI kemarin itu kita berbayar, kalau yang aku pintar ini free. Kemudian TKA ini untuk kemampuan ketika kita akan melanjutkan kuliah atau kita gunakan untuk magang, besok ditunjukkan ke perusahaan. Ini loh hasil saya, kemampuan saya. Jadi kalau yang TKA ini sepertinya hanya kemampuan di bidang, halo Pak Usman, untuk TKA ini kan akademik ya, tapi kalau yang ini potensi Bapak. Kalau yang kita ini lebih kompleks Pak, jadi kepribadiannya tahu, potensi anak-anaknya tahu, kemudian kemampuannya akademik maksudnya di situ juga tahu, kemudian penjurusan karir itu tahu. Jadi di sini lebih kompleks. Kalau yang kita itu hanya di bidang akademik saja. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan menata situasi, bisa nggak ketika anak-anak potensi seperti ini, tadi ada kekerasan, ada perundungan dan lain sebagainya, bisa nggak diminimalisir? Sangat bisa. Karena dengan hasil ini kita bisa melihat, oh ternyata Pak Andi itu anaknya seperti ini. Nah, ketika menghadapi masalah, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita berikan dengan pelayanan, apa yang kita katakan apa seperti itu. Tentu bisa untuk meminimalisir sehingga kita bisa menata situasi yang ada di sekolah ini jauh lebih mudah. Kira-kira begitu Pak Ibu. Cukup ya? Terima kasih. Ibu Bapak, saya percaya bahwa masih banyak hal yang mau disampaikan, tetapi waktu juga yang harus memisahkan pertemuan kita. Burung camar terbang landai, burung pipit meluncat-luncat. Acara hari ini sudah selesai, tapi jurus 7 sudah kita dapat. Ibu Bapak, marilah acara ini kita tutup dengan berdoa sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah membimbing acara ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.